Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Karina Rianti dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan hari Senin tanggal 29 Mei 2023 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dengan pendampingnya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayani SHMH. Melanjutkan dari materi yang sebelumnya, materi kali ini membahas tentang alasan pembenar khusus yang terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, lalu yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. Alasan pembenar di luar undang-undang, hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Lalu ada alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku TP sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum dan alasan pemaaf khusus. Alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali. Alasan peniadaan pidana putatif. Kemudian ada daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan perwajiban hukum. Yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Yang ketiga, yaitu pertentangan antara dua kewajiban hukum. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Salah satu syaratnya yaitu pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2 yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melaksanakan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Melaksanakan perintah jabatan dibedakan dalam yang pertama, melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Lalu kemudian yang terakhir ada alasan penghapus di luar undang-undang, terdiri dari diater dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, tidak ada kesalahan sama sekali. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama hukum disiplin, yang kedua persetujuan izin dari orang yang dirugikan, yang ketiga dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian review materi hukum pidana dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.